Oke, thank you. Baik, jadi kita mulai aja. Nah, ini kita masuk ke kuis Lomba Cerdas Cermat tentang Pengetahuan Umum Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Boleh di next? Oke, di sini gue bakal jelasin 6 poin-poin. Yang pertama, penjelasan fase-fase kuis apa aja. Kemudian yang kedua ada penjelasan babak kuis. Ketiga ada penjelasan terkait tim atau kontingen kuis. Keempat ada penjelasan penilaian dan penghargaan terkait kuis ini sendiri. Kemudian ada penjelasan materi kuis dan terakhir penjelasan tipe-tipe soal kuis. Oke, boleh di next sih. Nah, ini buat fase penyisian teman-teman semua. Jadi berdasarkan data yang udah kumpul, terdapat 14 jurusan yang akan terbagi dalam dua pool atau dua grup. Yang pertama ada grup A dan grup B, di mana grup A itu boleh di screenshot atau dicatat ya teman-teman di ruang 9306, waktunya eh, pukul 8 tanggal 16 September hari Sabtu. Kemudian untuk grup B-nya di ruang sebelahnya yaitu 9307 dengan hari dan waktu yang sama. Boleh di next. Nah, ini buat drawing pool penyisihan buat kuis kali ini teman-teman boleh dicatat terlebih dahulu. Di grup A ada 7 kontingen atau 7 jurusan, sementara di grup B ada 7 kontingen atau 7 jurusan. Oke, kalau udah di screenshot atau dicatat, boleh langsung di next. Oke, selanjutnya, nah di antara dua grup tersebut yang terdiri dari 7 tim, masing-masing akan diambil 3 dari 7 tim tersebut sebagai pemenang untuk maju ke fase berikutnya atau fase final yang akan diadakan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 September, hari Minggu, pukul 8.00 di ruang 9307. Oke, boleh di next. Nah, kemudian di masing-masing fase tersebut, teman-teman, baik itu fase penyisihan dan fase final, ini sedikit ada revisi di apa namanya di buklet, di mana di buklet itu terdapat 5 babak, tapi berdasarkan technical meeting ini kami meringkaskan babak tersebut menjadi 3 babak, teman-teman, tetapi dengan jumlah apa namanya dengan jenis babak yang sama. Yang pertama ada babak giliran, di mana setiap kontingen mendapat 5 soal pilihan ganda. Kemudian babak rebutan, dengan setiap kontingen memperebutkan 10 soal dengan poin statis. Kemudian yang ketiga ada babak rebutan spesial, dengan masing-masing kontingen memperebutkan 10 soal dengan poin berjenjang. Oke, boleh di next terkait penjelasan babaknya seperti apa? Boleh, Ki. Oke, ini yang berdasarkan di buklet juga, di mana babak giliran itu soal akan dibacakan 2 kali oleh moderator. Kemudian soal berupa pengetahuan umum dengan tema OMFIB, yaitu Exploring Creativity in the Age of Industry 5.0, Think Outside the Box, Innovate for a Better Future. Ini juga ada sedikit perubahan ya teman-teman, jadi bukan perubahan, lebih tepatnya divariasikan soalnya yang bakal disampaikan nanti di tipe soal dan materi soal. Kemudian soalnya berbentuk pilihan ganda dengan opsi A, B, C, D. Kemudian soal berjumlah sebanyak 5 butir untuk setiap tim, dan waktu untuk menjawab soal adalah 1 menit setelah moderator membacakan soal pertama kali. Nah, apabila masing-masing kontingen ini gagal menjawab soal, maka tidak mendapat poinnya, teman-teman. Oke, boleh di next. Kemudian di babak giliran masih sama dengan tema yang sama. Soal dibacakan 2 kali oleh moderator. Kemudian soal berbentuk, sorry, di
Oke, di babak rebutan. Oke, babak rebutan soal dibacakan dua kali oleh moderator dengan tema yang sama. Kemudian soal berbentuk dua tipe soal, yaitu opsi pilihan ganda A, B, C, D, dan juga tipe benar atau salah. Jadi ada sebuah statement, nanti teman-teman bisa menentukan apakah statement itu benar atau salah. Soal berjumlah 10 soal, dan waktu untuk menjawab soal adalah 30 detik setelah bel dibunyikan. Jadi bentuk belnya itu seperti bel apa ya, teman-teman? Bel kayak bel es krim gitu, nanti di apa namanya digoyang-goyangin aja. Nah, itu kalau misalkan waktu menjawabnya sudah habis, maka teman-teman akan mendapatkan bunga poin yang akan jelasin di penilaian nanti. Kemudian, apabila tim pertama salah dalam menjawab soal, maka soal akan dilempar ke tim lain dan dibacakan kembali sebanyak satu kali oleh moderator. Jadi ini dibacainnya ulang ya teman-teman. Kalau misalkan tim pertamanya salah menjawab. Kemudian apabila tim kedua yang akan soal lemparan salah dalam menjawab, maka soal akan dianggap gugur dan beralih ke soal berikutnya. Oke, nah ini babak yang ketiga, yaitu babak rebutan spesial. Soal akan dibacakan oleh moderator sebanyak 3 kali dengan tema yang sama. Kemudian alokasi soalnya ini terbagi menjadi 5 tipe. Yang pertama ada soal benar salah, kemudian ada soal dengan pilihan ganda seperti pada babak-babak berikut sebelumnya. Kemudian ada 2 soal isian singkat berupa deskripsi. Kemudian ada 2 soal melengkapi huruf yang hilang, dan kemudian ada 2 soal bentuk. Jumlah soalnya berjumlah 10 soal dengan waktu menjawab masing-masing tim adalah 1 menit setelah bel dibunyikan. Babak rebutan spesial tidak ada lemparan ke tim lain seperti babak rebutan yang pertama. Boleh di next. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi berdasarkan itu. Kemudian kita masuk ke bagian penilaian dan penghargaan. Boleh Ki yang tadi aja, yang penjelasan yang tadi, penilaian dan penghargaan. Oke teman-teman semua, ini terkait dengan bagian penilaian dan penghargaan, di mana penilaian pada babak giliran itu benar 10 poin untuk masing-masing kontingen, kemudian salah dan tidak menjawab mendapatkan 0 poin. Kemudian ini yang babak rebutan kelihatan nggak ya? Oke, jadi yang babak rebutan sama seperti di bagian buklet, di mana tim yang menjawab pertama itu mendapatkan poin 20 poin kalau misalkan benar, dan salah minus 10 poin, dan apabila dari tim yang lain tidak menjawab dari soal ini, maka akan mendapatkan minus 5 poin. Kemudian, apabila tim yang pertama salah, teman-teman, maka soal akan dilempar untuk tim yang kedua, ya, kecuali yang tim pertama ya, teman-teman. Jadi, untuk tim kedua yang menjawab, maka poinnya akan berkurang sebanyak setengah poin, yaitu 10 poin apabila menjawab benar. Kemudian apabila salah, maka akan mendapatkan minus 10 poin, dan apabila tidak menjawab kembali, maka akan mendapatkan minus 5 poin bagi teman-teman yang tidak menjawab pada giliran kedua. Nah, maksud penjelasan yang di bintangan itu, tim yang menjawab pertama tidak mendapatkan pengurangan poin, yaitu apabila tim yang pertama kan salah nih teman-teman menjawab soal tersebut. Nah, berarti otomatis kan mereka tidak dapat apa ya, kasarnya tidak mendapatkan giliran buat menjawab soal kedua gitu teman-teman. Maksudnya mendapat kesempatan kedua buat menjawab soal. Nah, tim pertama itu tidak akan mendapatkan pengurangan poin teman-teman.
Nah, terus selanjutnya ke babak rebutan spesial. Sorry teman-teman, kelempar. Yang ketiga, di mana babak rebut ini makanya kenapa disebut spesial karena berdasarkan poinnya teman-teman. Jadi pada soal pertama itu oke oke tes tes. Udah masuk belum ya suaranya? Udah, Yan. Oke. Sorry teman-teman, jadi yang babak rebutan spesial ini ya bisa dilihat sendiri, poinnya itu berjenjang dari mulai pertama sampai soal ke-10, mana soal ke-10 itu mendapatkan nilai 100 poin. Dan salah pada tiap soalnya mendapatkan minus 20. Oke, boleh di next. Oke, gue lanjutin lagi. Nah, untuk bagian penghargaan bisa teman-teman lihat sendiri dari juara satu, juara 2, dan juara 3. Jadi untuk juara satu, karena teman-teman berjumlah 5 orang, maka teman-teman seluruh timnya akan menjadi delegasi kuis FIB dalam OMUI. Kemudian untuk juara 2 akan dipilih satu peserta terbaik dari lima anggota yang ada di kontingen atau tim tersebut untuk menjadi perwakilan bersama sang juara satu. Kemudian sama juga seperti juara tiga, di mana satu peserta terbaik dari 5 anggota tersebut akan ikut menjadi perwakilan delegasi kuis FIB dalam OMUI bersama tim yang juara satu dan juga satu peserta terbaik dari juara kedua. Boleh di next nih. Nah, ini buat materi kuisnya teman-teman. Jadi pada dasarnya materi gambaran besar topik kuisnya itu terbagi jadi dua, teman-teman. Ada revolusi industri 1.0 sampai dengan 5.0. Jadi teman-teman bisa baca-baca, kulik-kulik sendiri, dan juga society 1.0 sampai dengan 5.0. Nah, untuk penjelasannya, teman-teman bisa lihat di gambar yang sudah gue jelasin ini, sudah gue berikan ini. Jadi ada masyarakat society 1.0, 2.0, 3.0, sampai 5.0. Begitu juga dengan revolusi industri dari mulai 1.0 sampai dengan 5.0 yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, boleh di next. Nah, ini untuk tipe soalnya teman-teman yang tidak.
Oke, jadi ada tipe soal yang pertama, seperti biasa pilihan ganda A, B, C, D. Kemudian ada soal benar dan salah, di mana teman-teman menentukan pernyataan tersebut benar atau salah yang dibacakan oleh moderator. Kemudian yang ketiga ada isian singkat berupa deskripsi. Jadi teman-teman seperti menebak gitu, apa namanya, semisal ada sebuah tokoh nih, kami bacakan deskripsi soalnya seperti apa. Nah, teman-teman menebak tokoh tersebut tuh siapa namanya. Kemudian ada melengkapi huruf yang hilang seperti TTS itu teman-teman. Kemudian yang terakhir ada list it, itu di mana moderator memberikan satu topik dan peserta menyebutkan tiga kata yang berkaitan dengan topik tersebut. Nah, eh, buat teman-teman yang apa namanya mendapatkan poin itu apabila teman-teman mampu menjawab tiga kata tersebut dengan cepat dan juga tepat. Seperti itu, teman-teman. Boleh di next sih. Oke, sekian aja dari pemaparan technical meeting kami terkait kuis ini. Gue PJ Quiz Wenda Fadlu Cahya, dan ini ada Emer Rizky selaku PJ gue, dan ini ada nomor dari masing-masing kami. Mungkin untuk sekarang kami buka sesi tanya jawab untuk kepada para kontingen dan teman-teman semua. Waktu dan tempat kami persilakan. Boleh teman-teman yang ingin bertanya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ikmi, yaitu, halo izin bertanya, untuk soal rebutan, soal hanya bisa dilempar satu kali ya, sesudah itu hangus. Ya, betul. Untuk yang babak rebutan aja, atau babak yang kedua, itu soal hanya bisa dilempar satu kali ke tim yang lain selain eh, ke tim yang menjawab pertama ya. Jadi kalau udah misalkan udah sampai tim yang kedua itu menjawab dan juga masih salah, maka soalnya bakal hangus. Seperti itu, Ratna. Baik, sama-sama. Untuk yang lain, apakah ada pertanyaan teman-teman semua? Oke, selanjutnya pertanyaan dari ISJ, dari Bunga, izin bertanya Kak, kalau soal list it hanya benar dua atau satu, apakah tetap dapat poin? Jawabannya tidak ya teman-teman, jadi teman-teman semua harus menjawab secara full ke apa namanya tiga kata yang berkaitan dengan topik yang sudah diberikan oleh moderator, dan apabila teman-teman hanya dua atau kasarnya hanya satu gitu yang benar, maka eh, soal tersebut tidak diberikan poin gitu kepada tim yang menjawab. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Jadi nggak dapat poin ya buat itu. Oke, sama-sama. Oke, next. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Oke, next dari Himaja. Jika soal list it dijawab oleh orang yang berbeda dari satu kelompok yang sama, misalnya saya menjawab dua, teman saya menjawab satu, apakah terdapat poin? Oh ya, tentu ya guys, karena kan kalian ini kan berlima, bebas mau siapa aja gitu. Jadi misal kayak pas menjawab soal list itu yang apa kan diberikan waktu kan tadi sekitar berapa detik gitu. Nah, teman-teman boleh misal yang pertama udah dapet, terus yang kedua boleh nambahin, yang ketiga boleh nambahin. Jadi nggak harus berbarengan dan nggak harus dari satu orang aja. Itu untuk jawabannya sama. Jadi tetap dapat poin ya buat itu. Nggak harus dari satu orang, tapi dari satu kelompok yang jelas. Ya, sama-sama. Oke, next teman-teman. Ada yang mau ditanyain lagi?
Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, boleh dari Himaja. Nah, Oke, saya izin nanya, pertanyaan pertama tadi, kalau kan setelah soal dilempar satu kali, berarti setelah itu dia hangus kan? Berarti otomatis itu akan menekan pengurangan nilai ya? iya betul. Jadinya seperti Oke, itu. terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi untuk babak rebutan tadi teman-teman seperti yang oleh Adi. Nah, kalau misalkan kan tadi dari babak penyisi itu kan ada 7 poin, tapi kan poinnya kan lebih gede, itu 10 poin. Kemudian soal tersebut bakal dilempar ke tim yang lain gitu. Jadi ke 6 tim yang lain yang belum menjawab soal tersebut. Nah, kalau misalkan tim kedua tadi eh, ngejawab dan ternyata masih salah, maka poinnya juga bakal dikurangin sama seperti tim yang pertama kali menjawab gitu teman-teman. Dan kelima tim yang lainnya juga bakal mendapatkan pengurangan poin teman-teman seperti itu. Ya, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan terkait kuis ini? Oke, boleh silakan dari ISJ. Lo mau nanya buat PPT technical meeting ini bakal di-share nggak ya kira-kira? Oh iya, nanti bakal di-share ya, aman. Oh iya, teman-teman, nanti buat PPT ini aman teman-teman bakal kita share melalui LO. Seperti itu. Oke, boleh dari KMSJ, silakan. Mau nanya, ini minimal timnya 3 orang ya kemarin ya di persyaratan. Iya betul. Jadi berdasarkan kalau misalkan berdasarkan pendaftaran itu memang harus 5 ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan memang ternyata ada 2 orang yang ada kendala atau ada hal-hal terkait yang memang sangat mendesak, nah itu dari masing-masing tim boleh diperbolehkan maju 3 orang teman-teman. Tapi sebisa mungkin sih 5 ya teman-teman. Kalau misalkan memang nggak ada kendala. Kalau dari kami memang 3 sih. Dan itu mungkin kalau misalkan ada penambahan orang 5 di hari H, apakah memungkinkan atau dari awal mendaftar 3 ya udah 3 aja gitu. Gimana? Kalau terkait itu nggak apa-apa ya, boleh aja ke Wulan. Jadi buat hal itu yang penting dikonfirmasikan ke LO gitu. Jadi supaya LO-nya nanti menyampaikan ke kami terkait penambahan anggota seperti itu. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Sebetulnya terkait 5 orang ini teman-teman itu digunakan buat persyaratan teman-teman semua mengikuti Olim UI ya teman-teman. Jadi Olim UI itu sendiri dari FIB diperlukan sekitar 7 orang untuk dikirimkan ke Olim UI. Jadi kalau misalkan hal itu apa ya untuk mempermudah gitu teman-teman apabila yang juara satunya itu 5 orang. Tapi kalau misalkan dari teman-teman memang
hanya 3 orang nggak masalah sih teman-teman, tapi jatuhnya apa ya, rugi karena teman-teman yang lain tuh berjumlah apa ya, ada tambahan 2 orang dan bisa ngejawab soalnya jadi lebih mudah karena kan ada variasi apa ya, variasi berpikir gitu teman-teman, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan guys terkait kuis ini? Oke, izin menjawab dari IKMI, berarti nggak ada posisi jubir secara formal ya? Ya betul, nggak ada. Jadi sebetulnya bukan nggak ada ya, lebih tepatnya teman-teman boleh nih nentuin satu apa namanya, satu yang buat megang belnya gitu teman-teman. Tapi kalau buat ini nggak ada masalah, teman-teman semua boleh menentukan sendiri strategi menjawabnya seperti apa. Boleh ke semuanya kah yang megang bel, atau yang memang yang paling cekatan yang memegang bel gitu teman-teman. Jadi untuk posisi jubir itu bebas teman-teman. Nah, nantinya dari posisi jubir itu sendiri eh, bakal menentukan apa ya, kalau misalkan teman-teman semua nanti melaju ke fase final ya teman-teman, akan ditentukan untuk juara 2 dan juara 3 itu memang paling cekatan dan paling aktif dari masing-masing tim tersebut teman-teman. Seperti itu. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, teman-teman, kami tunggu sampai 20.54. Apabila tidak ada yang bertanya lagi, maka kami anggap technical meeting di sini cukup dan teman-teman bisa kembali ke main room. Jadi kami tunggu sampai 20.54 ya teman-teman.